Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malufur Hidayatullah SPDI. Saya bertugas di SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan Mujon. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas sebagai mahasiswa PPG PAI tahun 2021 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan wujud nikmat yang wajib kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini pelajaran ke-1, yakni indahnya saling menghormati. Baik, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Mari silahkan yang dipimpin sama Andin tadi. Persiapan, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Andin dan Pertiwi yang sudah memimpin teman-temannya dalam membaca doa sebelum belajar dan pembacaan Pancasila. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Yang pertama, absensi melalui Google Form. Nah, itu yang akan nanti sampean isi ketika kita selesai melaksanakan pelajaran. Kemudian disiapkan buku pendampingnya, LKS, buku paket, disiapkan dan alat tulis. Kemudian kalian siapkan gadgetnya, baik itu berupa HP, tablet maupun laptop. Kemudian mengisi lembar penilaian diri melalui Google Form dan penilaian antar teman melalui Google Form. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-1 pada tanggal 11 Agustus 2021, yakni dengan materi cara membaca dan menulis surat Al-Kafirun. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Kok ada materi membaca dan menulis surat Al-Kafirun? Tujuannya yang pertama, setelah mempelajari surat Al-Kafirun, cara membaca, sampai nanti diharapkan dapat menjelaskan arti dari surat Al-Kafirun melalui kegiatan tanya jawab dan penugasan. Selanjutnya, tujuan yang kedua, sampai nanti diharapkan dapat membaca surat Al-Kafirun melalui kegiatan demonstrasi dengan lancar dan benar. Demonstrasi nanti kita bergantian, jadi saya yang membaca dulu, kemudian sampean. Itu kita lanjutkan berulang-ulang, kemudian nanti kita membaca bersama-sama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah sampean diharapkan dapat menulis lafal Al-Kafirun dengan baik, rapi, dan jelas melalui kegiatan penugasan berupa menyalin teks Al-Kafirun.
Nah, sebelum dimulai pelajaran cara membaca dan menulis Al-Kafirun, kita eksplor dulu pengetahuan kita tentang Al-Kafirun atau surat-surat yang lain. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tata cara dalam membaca Al-Kafirun disebut apa, anak-anak? Tajwid. Tajwid. Nah, di dalam ilmu tajwid ada cara membaca bacaan double. Nah, ini bacaan double ini yang disebut tadi sama tadi apa? Tajwid. Nah, yang terakhir kita pengetahuan kita mat artinya bacaan yang panjang, pinter. Nah, kilas tentang Al-Kafirun. Mari silakan dibaca. Yang pertama, silakan Pertiwi dibaca. Al-Kafirun menempati urutan ke-109 di dalam Al-Quran dan turun setelah surat Al-Ma'un. Nah, Al-Kafirun ini menempati urutan yang ke-109 di dalam Al-Quran dan turun setelah surat Al-Ma'un. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat. Nah, Al-Kafirun ini nomor 109. Selanjutnya yang kedua, Andin bisa dibaca? Nggih, Pak. Sejarah turunnya Al-Kafirun adalah kebimbangan hati Nabi Muhammad karena orang-orang kafir mengajak bergantian saling membantu dalam hal beribadah. Oke, terima kasih. Nah, Al-Kafirun yang kedua, gambaran yang kedua adalah sejarah turunnya Al-Kafirun ini dilatar belakangi karena kebimbangan hati Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir karena orang-orang kafir saat itu mengajak gantian. Mereka ngomong saat itu, "Hei Muhammad, ayo kita gotong royong, tolong menolong dalam hal beribadah. Sampean beribadah, kamu beribadah dengan tata cara kami orang-orang kafir. Lah, kami selanjutnya akan beribadah sesuai dengan tata cara agama." Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sehingga tergolong surat Al-Makkiyah. Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Nah, Al-Kafirun ada 6 ayat. Yang kelima, Farid. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kenapa kok disebut orang-orang kafir? Jawabannya ada di yang nomor 6. Ailma baca. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Nah, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Setelah kita saksikan bersama bagaimana cara melafalkan Al-Kafirun dengan baik dan benar, mari kita bersama-sama membaca Al-Kafirun. Kita bergantian dulu. Baik, kita bergantian membacanya mulai dari Pak Mahfud. Kita dari ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abiduna ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya,
Setelah kita mempelajari cara membaca Al-Kafirun, kita mempelajari cara menulis Al-Kafirun. Nah, ini dalam menulis Al-Kafirun, kalian harus memperhatikan beberapa hal diantaranya pada tulisan kalian agar tulisan kalian bisa baik dan benar. Baik, selanjutnya sudah kita ketahui bersama bagaimana tata cara menulis Al-Kafirun dengan baik dan benar, maka selanjutnya tugas kalian adalah menyalin surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang terdapat di lembar kerja peserta didik atau di Al-Hikmah halaman 6. Di halaman 6 sudah ada, di situ nanti sampean kerjakan sampai pukul 11 siang. Nah, nanti itu tugasnya kalian tulis, terus difoto, baru dikirimkan ke WA Group. Bisa dipahami? Bisa. Kesimpulan yang pertama adalah apa, Pertiwi? 1. Al-Kafirun menepati urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Kesimpulan yang kedua, Anggun. Sejarah turunnya Al-Kafirun adalah kebimbangan hati Nabi Muhammad karena orang-orang kafir mengajak bergantian saling membantu dalam hal ibadah. Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan bergolong surat Makkiyah. Oke, pinter. Yang keempat dan 5, Nesa. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Dinamakan Al-Kafirun karena diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Oke, terima kasih. Yang keenam, Ilma. Dalam membaca Al-Kafirun harus memperhatikan tajwidnya dengan cermat. Nah, dengan cermat dalam membaca Al-Kafirun harus diperhatikan tajwid atau tata cara membacanya dengan cermat. Nah, terakhir, dalam menulis Al-Kafirun kita harus memperhatikan huruf-huruf hijaiyahnya, baik yang bisa disambung di awal, disambung di tengah, dan disambung di akhir. Terakhir anakku, untuk lebih mengasah pemahaman sampean semuanya dalam membaca dan menulis Al-Kafirun, berikutnya tugas kalian adalah 1. Mengerjakan soal latihan LKPD pada link Google Form. Nah, akan saya bagikan di WA Group. Ini, setelah ini. Kemudian, mengirim foto hasil tugas menyalin Al-Kafirun. Terakhir tugasnya, mengirimkan video membaca Al-Kafirun. Nah, videonya bagaimana? Sama boleh membaca, tapi ada yang merekam videonya. Direkam sama kirim melalui WA Group. Semua tugas ini, ada 3 ini, dikerjakan hari ini dan dikumpulkan maksimal jam 12 siang. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, saya tunjukkan materi pertemuan kita pada minggu depan, pada pertemuan yang kedua, yakni mengartikan dan menghafal Al-Kafirun. Kalau hari ini kita membaca dan menulis Al-Kafirun, minggu depan kita mengartikan dan menghafal dengan cara bekerja kelompok. Nanti kita bermain merangkai kata. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Pertiwi saja ya. Iya, Pak. Doa dalam hati mulai. Beri salam kepada Pak Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.